warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, tentu sebagian atau bahkan seluruhnya di antara teman-teman yang menonton video ini mungkin mengetahui istilah media pembelajaran. Nah, jadi media pembelajaran adalah kegiatan atau bentuk inovasi apapun itu yang tujuannya untuk membawa pesan dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Di dalam media pembelajaran tentu memiliki pengklasifikasian berdasarkan pertimbangan tertentu. Untuk itu, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai klasifikasi media pembelajaran, di mana kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah memahami pengklasifikasian media pembelajaran. Selanjutnya, kita langsung saja ke materi intinya. Klasifikasi berarti proses pengelompokan ataupun pembagian kategori, sedangkan media adalah alat ataupun bahan. Maka dapat disimpulkan bahwa klasifikasi media pembelajaran adalah pengelompokan alat ataupun bahan ajar yang digunakan dan bermanfaat guna membantu proses berlangsungnya pembelajaran agar menjadi lebih efektif dan inovatif. Dalam mengklasifikasikan media pembelajaran ini, kami mengutip dari berbagai ahli yang memiliki dasar pertimbangan tertentu, yaitu yang pertama pendapat dari Leshin, Pollock, dan juga Ray Gelut tahun 1992, yang dimana mereka mengklasifikasikan menjadi 5 kelompok. Yang pertama, media berbasis manusia, misalnya adalah guru, tutor, dan berbagai macam kegiatan kelompok yang biasa kita lakukan. Yang kedua, media berbasis cetak, misalnya adalah buku teks, kemudian buku latihan, dan alat bantu kerja. Yang ketiga, media berbasis visual, misalnya adalah buku bergambar, alat bantu kerja, bagan, grafik, peta, ataupun gambar. Yang keempat, media berbasis audiovisual, misalnya adalah video seperti ini, kemudian film, ataupun tayangan televisi yang bisa kita temui. Yang terakhir adalah media berbasis komputer, misalnya pengajaran dengan bantuan komputer, interaktif video, dan juga hypertext. Selanjutnya, pengklasifikasian media pembelajaran menurut Gerlach dan Ely dibagi berdasarkan ciri fisiknya, yaitu ke dalam 8 tipe. Yang pertama adalah benda sebenarnya atau realita. Contohnya adalah orang-orang, kemudian juga ada kejadian, objek, ataupun benda tertentu yang nyata adanya. Yang kedua, presentasi verbal. Contohnya kata-kata atau tulisan yang biasa kita temui di dalam media cetak, majalah, ataupun papan tempel. Yang ketiga, presentasi grafis. Contohnya bagan, grafik, peta, diagram, lukisan, poster, kartun, ataupun karikatur. Yang keempat, potret diam, yaitu potret yang diambil dari berbagai macam objek atau peristiwa yang mungkin dapat dipresentasikan baik melalui buku, film, ataupun majalah dan surat kabar. Yang kelima, film, contohnya adalah video tape dari pemotretan ataupun perekaman benda dan kejadian sebenarnya, atau bahkan bisa bentuk pemotretan gambar animasi. Yang keenam, rekaman suara atau audio recorder, yaitu rekaman yang menggunakan bahasa verbal maupun efek suara musik. Contohnya adalah sound effect. Kemudian yang ketujuh, program yang dikenal juga dengan istilah pengajaran berprogram, yaitu sekuen dari informasi baik itu verbal, visual, ataupun audio yang sengaja dirancang melalui mesin komputer untuk merangsang adanya respon dari peserta didik. Yang terakhir adalah simulasi, yaitu peniruan situasi yang sengaja diadakan untuk mendekati ataupun menyerupai keadaan sebenarnya. Contohnya adalah perilaku bagaimana seorang supir ketika sedang mengemudi, yang ditunjukkan bisa itu melalui video, film, atau bahkan didatangkan langsung untuk dipraktekkan. Menurut Setiosari dan juga Syekh Kabuden pada tahun 2005, mereka mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan 5 kategori. Mari kita bahas satu persatu klasifikasi menurut Setiosari dan juga Syekh Kabuden ini. Yang pertama, berdasarkan bentuk dan juga ciri fisiknya. Media pembelajaran berdasarkan bentuk dan juga ciri fisiknya dibagi menjadi 4, yaitu media pembelajaran 2 dimensi, media pembelajaran 3 dimensi, media pandang diam, dan juga media pandang gerak. Nah, media pembelajaran 2 dimensi itu merupakan media yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi, akan tetapi memiliki bentuk panjang dan juga lebar, serta dapat diamati melalui satu sudut pandang atau satu arah. Biasanya bisa berupa poster, bisa berupa gambar, bisa juga berupa bagan, dan juga peta.
Nah, kemudian ada media pembelajaran 3 dimensi, yaitu merupakan media pembelajaran yang penampilannya tanpa menggunakan media proyeksi juga, akan tetapi mereka memiliki bentuk panjang, lebar, dan juga tinggi serta volume, sehingga kita dapat mengamati dari berbagai arah atau berbagai macam sudut pandang. Biasanya bisa berupa globe, bisa berupa mainan anak-anak, maupun anatomi tubuh manusia yang biasa kita lihat ketika pelajaran IPA pada masa SMP ataupun SMA. Nah, kemudian ada media pandang diam. Media ini merupakan media proyeksi yang hanya menampilkan gambar yang diam di layar, tidak bergerak dan juga statis. Nah, contohnya sendiri bisa berupa foto, bisa berupa tulisan, atau PowerPoint yang biasa kita tampilkan dalam presentasi, kemudian gambar-gambar binatang yang memang bisa diproyeksikan di dalam sebuah layar. Terakhir ada media pandang gerak. Media pandang gerak sendiri sesuai namanya berarti kita menampilkan media menggunakan proyeksi yang bergerak atau gambarnya itu bergerak di layar. Misalnya seperti televisi, kemudian video, maupun film-film, maupun rekaman-rekaman yang memang gambarnya itu bergerak. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan jenis dan juga tingkat pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik. Menurut Thomas sendiri, itu dibagi dalam 3 jenjang, yaitu yang pertama ada pengalaman secara langsung, yang kedua pengalaman tiruan, kemudian yang terakhir ada pengalaman dari informasi. Pengalaman secara langsung merupakan pengalaman dari suatu peristiwa maupun mengamati kejadian atau objek secara langsung. Contohnya apa? Contohnya seperti kita mengamati suatu kejadian sosial atau masalah sosial yang sedang terjadi. Di situ merupakan media kita memperoleh pengalaman. Kemudian yang kedua ada pengalaman tiruan. Pengalaman tiruan sendiri artinya melalui media tiruan atau model dari objek, proses ataupun benda. Contohnya kita mendapatkan pengalaman melalui pengamatan dari patung, miniatur maupun replika-replika. Kemudian yang ketiga, pengalaman dari informasi verbal atau melalui kata-kata. Baik berupa kata-kata melalui lisan maupun tulisan yang diucapkan maupun direkam. Tulisan juga bisa ditulis maupun dicetak. Selain Thomas, terdapat juga ahli yaitu Edgar Dale. Dalam bukunya yang berjudul Audiovisual Method in Teaching, dia mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan jenjang pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik. Dalam bukunya, Edgar Dale membuat sebuah kerucut pengalaman yang menentukan bahwa pengetahuan itu dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung. Semakin langsung pengalaman, maka semakin konkret pengetahuan yang akan diperoleh oleh peserta didik. Begitu juga sebaliknya, semakin tidak langsung pengalaman yang dilakukan oleh peserta didik, maka semakin abstrak pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena memang pengalaman secara verbal dan juga visual seperti membaca, mendengar, dan juga melihat gambar hanya dapat menyerap 10-30% pengetahuan karena penggambaran realitas secara langsung itu hanya sedikit sebagai pengalaman yang kita temui pertama kali. Peserta didik masihlah sebagai partisipan sehingga pemahaman masih sangat rendah dan juga sedikit sehingga tidak bisa terlalu berkembang. Kemudian pada rentang 50-70% peserta didik sudah dapat diberikan sebuah bentuk permasalahan yang membuat peserta didik itu semakin berpikir kritis dan juga berpikir aktif, sehingga dia dapat memecahkan masalah tersebut. Namun pada tingkatan ini pun peserta didik masihlah sebagai partisipan saja karena diberi masalah konkret, kemudian mereka mendiskusikan atau menyajikan atau mempresentasikan. Dan yang terakhir pada tingkatan lebih dari bahkan Edgar Dale memberikan poin 90% penyerapan pengetahuan, yaitu kita diminta atau peserta didik itu diminta untuk terlibat, bermain peran, bersimulasi, melakukan hal-hal yang nyata, sehingga pada tingkatan ini peserta didik itu sudah dapat sebagai pengamat dan terjun langsung mengamati sebuah permasalahan dan menemukan solusinya, sehingga pengalaman yang dia lakukan sedari awal hingga akhir membuat pengetahuan itu dapat diketahui atau diserap secara menyeluruh. 3. Klasifikasi berdasarkan persepsi indera yang diperoleh. Nah, menurut Sulaiman, penggolongan media ini terbagi ke dalam 3 kelas. Apa aja tuh? Yang pertama, ada media audio. Media ini menghasilkan bunyi atau suara.
Contohnya seperti radio, tape recorder, telepon, dan lain-lain. Yang kedua ada media visual. Media visual ini menghasilkan rupa. Contohnya seperti foto, poster, pamflet, dan lain-lain. Yang ketiga ada media audio visual, menghasilkan kedua dari yang tadi, ada suara dan juga rupa. Contohnya seperti film yang bersuara, video, televisi, dan lain-lain. 4. Klasifikasi berdasarkan penggunaannya. Yang pertama ada media pembelajaran yang digunakan secara individual, misalnya seperti kelas dan lab bahasa. Yang kedua, secara kelompok. Contohnya seperti film. Yang ketiga, secara massal. Misalnya seperti televisi. 5. Penggolongan media berdasarkan pemanfaatannya. Dikutip dari Duncan, penggolongan media menurut hierarki pemanfaatannya, ia ingin mensejajarkan biaya investasi, kelangkaan, dan keluasan lingkup sasarannya di satu pihak, dan kemudahan pengadaan serta penggunaan, keterbatasan lingkup sasaran, dan rendahnya biaya di lain pihak dengan tingkat kerumitan perangkat medianya dalam suatu hierarki. Dengan kata lain yaitu, yang pertama, semakin rumit jenis perangkat yang digunakan, maka akan semakin mahal biaya investasinya. Yang kedua, semakin susah pengadaannya, maka akan semakin umum penggunaannya dan semakin luas lingkup sasarannya. Baik, tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung materi. Nah, jadi kesimpulannya, media pembelajaran memiliki pengklasifikasian yang sangat beragam. Terdapat berbagai cara untuk mengklasifikasikannya dengan dasar pertimbangan tertentu. Baik itu media yang memiliki basis tertentu, kemudian bentuk dan ciri fisiknya, jenis, tingkat pengalaman, dan persepsi indera yang diperoleh, serta penggunaan dan hierarki pemanfaatannya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak bagi yang sudah menyimak dari awal hingga akhir dengan baik. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan selalu diingat. Mohon maaf apabila ada kata dan tingkah kami yang kurang berkenan. Semoga dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.